mau punya rumah 3 Bitcoin di El Yoi. Salvador. Gokil. Kalau mau survive harus punya 2 koin itu tuh. Menurut gua ya. Minimal ya. BTC ETH. Asal satunya Sekian aja deh, maksudnya nggak harus 1 BTC. Pokoknya lu harus punya. Pokoknya 10 juta punya Harus lah punya, gitu harus misalnya. punya. Indra Kens. Yo, What's up? Nggak murah banget nggak nih sekarang? Enggak Masih, lagi. masih, udah enggak? Udah bosen kali ya. Udah bosan. Jadi apa nih? Nextnya apa? Tagline selain murah banget. Lagi dipikirin. Belum kepikiran soalnya lu kayak dulu tuh, lu viral kan apa ya? Makan bang. Lama-kelamaan jadi basi enggak sih? Iya, jadi basi. jadi jijik sendiri kan. Bener. Ketemu dikit-dikit murah banget. Awalnya oke sih karena kita yang nge-create kan, tapi Bener. lama-kelamaan kan kayak udahlah. Udah lewat lah ya. Udahlah. Tapi sebenarnya kalau istilah-istilah kayak gitu udah ada kayak Drake tuh pernah bikin Ya, YOLO. YOLO. Yes. You're only live once. Yes. That's the motto nigga YOLO. Kata dia Yoi. di lirik lagu gitu. Oh, gue pernah bikin ya Banyak itu, kan kalau lu banyak ya. ada Yox, ada Iya. banyak lah. Banyak. Ada Asyap, bukan Asyap. itu- Bukan. Iya. Ada pengantin baru. Itu udah gak murah banget. Nextnya lagi dipikirkan. Lagi ya. dipikirin. Karena itu kan sebenarnya spontanitas kali ya. Gak bener-bener gua strategin banget gitu. Karena yang spontan itu yang kadang bisa boom gitu. Benar, bisa bertahan lama ya. Bisa bertahan lama. Indra Kusuma. Itu kan aslinya kan? Di Nama akte, asli. Nama asli. Nama asli KTP Indra Kesuma. Kenapa jadi Indra Kens? Ya karena Indra Kesuma gak keren. Oh gitu. Terus gitu. pasaran. Gue searching kan di YouTube, di Facebook, Instagram, di mana-mana Indra Kesuma banyak. Ada nama bupati, gubernur, nama dokter ada. Waduh, Terus kalau dulu waktu gue main game online, namanya emang udah Indra Kens. Oh berarti nama dari game Zaman online. gue SD dulu. Itu game online apa? kamu boleh Dota tahu? kemarin. Anak Masih Dota 1 loh. Anak. Dota Iya, 1. Indra Kens. Belum Dota 2 tuh ya? Belum. Terus gue googling kan, Kens apa artinya? Ternyata ada bahasa Jepang, Kenzo, artinya kreatif. Tapi itu gitu? jauh sebelum gue tahu Kenzo itu brand baju. Gue belum tahu. Belum tahu Kenzo itu brand baju. Makanya gue googling Kenzo artinya kreatif. Taunya- Beda gitu. Taunya Kenzo itu apa? Nggak tahu apa? Memang nggak tahu aja gitu. Gak tahu. Kalau- Yang gue tahu Kenzo itu bahasa Jepang gitu. Terus ya udah O-nya gue hilangin Indra Kens Oh, gitu. jadi gitu. Dan keren ternyata. Dan naik pakai nama Indra Kens naik ternyata. Cocok ya? Cocok. Dulu Indra KSM Kesuma gak naik. Indra KSM tuh kayak nama-nama tagihan ini gak sih? Orang yang mau nagih kredit motor gitu. Iya. Indra KSM. Gak naik. Nggak Indra naik ya? Kens naik. Indra Kens hoki berarti ya? Hoki. Sama memang nama tuh pengaruh. Aku aja 3 kali ganti nama loh Indra. Ya dulu Uncle Sam ya. Uncle Sam. Oh enggak. Pertama Lil Mouse. Oke. Lil Mouse itu tikus kecil. Tikus kecil. Oke. Kedua Uncle Sam. Ketiga ini baru yang Lex. Yang Lex yang bawa hoki ya. Bawa hoki dia. Siap. Karena yang Lex CEO-nya itu jadi, Oh, iya, jadi jadi CEO. CEO ya? Kok jadi CEO? Tapi yang Lex kalau 20 tahun lagi gak yang lagi dong. All Lex. Itu udah banyak ditanya. Kemarin baru ditanya Rina Rose dan Gimana jawabannya tuh? tetap sama karena itu forever young tuh maksudnya. Forever young ya? Itu Jiwa muda ya? Muda tuh harus selamanya, umur boleh bertambah tapi Jiwa tetap muda. Harus muda terus. Siap. Nah, sekarang dari trading terus sekarang buka kopi gitu, Iya, buka kafe, bar juga. Udah datang kan kemarin kan? Baru udah Yoi. buka bar. Terus mau apa lagi nih yang mau dibuka nih gitu. Ya, gua kan aliran YPC yang penting cuan kan. Oke. Apa aja deh yang penting cuan. Ya itu deh. Bukannya kita ada project bareng tuh. Oh, nggak boleh diomongin. Nggak boleh, rahasia. Nah, berarti ini lagi sibuk ngapain aja nih? Habis Ya, kalau buka bar udah lewat. Ya belakangan justru gua kesini kan bareng teman-teman tim ya dari Khusus Trading. Khusus Trading itu kedepannya mau digedein, mau jadi startup. Kenapa nggak sekolah trading? Jangan kursus lagi? Iya, memang nama kita kan Khusus Trading karena PT-nya PT Khusus Trading Indonesia. Tapi kursus itu kan lebih spesifik ya. Oke. Kalau sekolah biasanya lebih general. Oke, itu makanya kursus trading. Kursus, karena Oke. kursus itu lebih khusus, Oh, lebih oke. spesifik. Jadi apapun yang berhubungan dengan trading, kripto, option trading, forex, saham itu bakal kita edukasi di situ. Oke. Ya. Abis ini aku juga buka deh kursus wedding, kursus Wedding ya? wedding. Khusus wedding. Ngajarin orang nikah gitu ya. Iya. Oh iya. Tapi memang mudah-mudahan lah ya. Iya, karena gak nyangka sih ya berawal dari kalau gue mikir gue trading gue sendiri doang nih. Nah akhirnya kan gue share di YouTube, banyak yang tertarik. Akhirnya gue ngajarin orang awalnya door to door, nggak door to door juga sih istilahnya. Ya gue sendiri lah. Mouth to mouth. Mouth to mouth. Gue mentornya terus lewat online, gue posting di Instagram banyak yang nanya kan. Akhirnya berawal dari teman-teman sendiri gue ajarin, akhirnya ke orang-orang yang bahkan gue nggak kenal.
Terus gue melihat potensi kan ini bisa dijadiin company di mana ada tim yang bisa kerja bareng dan jadi sebuah startup yang sekarang kita scale-nya udah lumayan ya. Kita sekarang menuju ke 50 orang timnya. Tim 50 orang udah berapa peserta apa namanya Indra ya? Member ya? Member udah ribuan. Wow, member seluruh ribuan. Indonesia udah 5.000 hampir kurang lebih. Oke, berarti ini Tapi 50 orang ngurusin 5.000 ini ya? Yes, Ya seorang 1.000 lah ya. Betul, tapi kalau yang free nih ya, subscriber kita yang free di channel tuh ada ratusan, 200.000 lebih. Oh, itu yang nggak member? Yang nggak member. Belum. Yang bayar nih 5.000-an. Oh, tapi dari Sabang sampai Merauke, Papua juga ada, Kalimantan ada, Sulawesi ada, seluruh Indonesia. Ini besok nih mau gathering nih Jakarta nih, bareng-bareng member yang Jakarta, tempat gua. Di PIK ya. Pirat of, yoi. Berapa orang tuh yang datang? Yang datang kita sih kapasitasnya cuma 200 orang ya. Jadi mungkin ya segitu aja karena nggak bisa Tapi lebih. 200 itu nanti datang 200 nih. Maksimal 200. Sejauh ini sih yang daftar udah sekitar 100-an lah ya. Oke. Ya, limited kalau soalnya kita bikin. Nah, sebenarnya kalau mau ngebahas cerita Indra Kents awal trading tuh, kalau mau Yoi. lebih detail tuh ada di YouTube channelnya. Sebenarnya guys. ada, gue ceritain tuh. Udah semua. diceritain dari awal. Aku nonton tuh dari awal gimana kenalnya ceritanya, ya? terus segala macamnya itu panjang gitu. Tapi ceritain singkat dan simpelnya aja. Oke, jadi sebenarnya di 2017 tuh gue udah cukup oke karena udah berhasil KPR rumah sama mobil di usia gue yang 2000 berapa? 2017. Terbilang muda tapi gue udah bisa punya mobil, punya rumah. Terus gue ngelihat pattern yang sama di setiap orang kaya di seluruh dunia maupun Indonesia ya. Semuanya itu investasi. Nah di situ gue mulai tertarik mempelajari dunia investasi, dunia trading. Dan kebetulan ada iklan lewat di YouTube gue tuh. Trading kan apa nih kemarin tuh yang warna kuning nih ya. yang diiklanin tuh ya yang warna kuning. Bener, Terus bener. ada yang gemuk-gemuk tuh di Oke. kapal dia kan. Oke. Diiklanin. Terus gua pelajarin nih apaan nih ya, menarik juga. Gua tes awalnya biasalah beginner luck kan dapet. Oke. Abis itu gua habis kurang lebih sekitar 5 juta. Penasaran dong, wah ini nggak bisa nih, ini pasti bisa diseriusin nih. Akhirnya gua ikutin workshop ABCD, seluruh workshop dari Indonesia, dari luar juga gua ikut tuh. Walaupun harganya bisa dibilang pada saat itu mahal buat gua. Berapa tuh, Indra? 20 juta lah. Kursus? ada workshopnya. Workshop ya? Ada workshop yang segitu. Ya tapi ya worth it. Worth it. Ada workshop yang gua ikutin. Ada gua juga ikutin seminar-seminar motivasi juga tuh. Seminar Di motivasi. Singapura tuh sama teman gua tuh. Ke Singapura berangkat. Ke Singapura. Dengerin Tony Robbins, seminar Tony Robbins. Itu mentornya si Mary Riana katanya. Tapi gua ikutin ya. Apa isi seminarnya, Indra? Dapat apa Ya di situ? intinya sih mau rasa takut karena jalan di atas api sebenarnya. Gimana? Jadi ketika dia seminar tuh, tapi yang hebatnya dia yang gua salut ya, dia bisa ngomong 8 jam nonstop, gak ke toilet, gak kencing, gak minum. 8 jam? 8 jam nonstop, dan dia udah tua, umurnya udah 60-an kalau gak salah. Oke bentar, masih mau mencoba melawan logika nih. Jadi ikut seminar Ini motivasi, dapat apa tuh di situ tuh? Ya poinnya ya, Hah. setelah kita ikut seminarnya kan sebenarnya 4 hari. Gue ikut cuma hari pertama doang nih. Nah, 3 hari lagi? 3 hari lagi gue jalan-jalan di Singapura. Karena di hari Oke. pertamanya itu yang Dapet puncaknya. intinya. Oh gitu. Ya di akhir acara itu kita disuruh jalan di atas api, arang yang dibakar Seriusan? panas. Ya, jalan di atas api ya. Kau jalan tuh? Aku jalan. Bahkan aku yakin ya, cuman satu-satunya orang yang jalan tuh 4 kali. Udah jalan terus gak kerasa kan. Ketagihan berarti Terus sih, balik Indra. lagi. Kenapa nggak bikin kursus debus, Indra? Jangan kursus Itu ya, trading. Kursus debus. Oke. Ya, intinya melawan rasa takut lah. Jadi di situ dapat ilmu poin, lah. dapat Akhirnya ilmu, gas lah. Gua rasa ngelawan rasa takut. ini bisa lah. Ini bisa industri trading ini pada saat itu kan belum ada yang ngerjain tuh. Oke. Ini bisa. Akhirnya berawal dari ngajar 1-2 orang jadi company PT Khusus Trading bareng sama partner gua. Akhirnya kita bikin berawal dari berdua, ya habis itu bareng-bareng jadi company deh. Singkat cerita sih kayak gitu. Dan sampai sekarang juga masih trading. Masih ya? Masih dong. Masih nggak melupakan sumber utamanya. Iya, Indra, ya? kan Anda sekarang juga trading. Aduh. Trading terus. Yo, Mining iya. juga mining sekarang. Mining udah pernah tapi sekarang nggak lagi. Kenapa nggak mining lagi, Indra? Karena mungkin nggak cocok di gue ya, nggak tahu ya. Karena gue merasa daripada mining gue mending beli langsung koinnya. Itu kalau gue nih, nggak tahu di para miners nih ya. Karena gue dulu pernah mining, mungkin gue sial ya, karena tipu. Terus kan ada yang jagain tuh, ada yang jagain unitnya kan, ada yang jagain itunya. Ya biasa dicurangin, terus dari mining bitcoinnya diambil gitu-gitu. Terus kan repot harus pengalaman tertipu, ya, berarti trauma ya. betul, harus nyediain tempat, harus dingin, ada AC segala macam. Gue rasa enggak repot gitu. Oke. Masuk akal. Masuk akal. Nanti kita racunin Indra ya mining Oh iya, ya. boleh Nanti ya. kita racunin. Oke. Kita racunin karena
Aduh, si Tante Bos tuh Asik ya mainingnya. wah asik banget. Asik ya? Dia buka kan satu rig 200 jutaan tuh. Dia baru bikin tempat tambang mining lagi, bekas pabrik di Tangerang tuh ada 1000 rig tuh dia bikin. 1000 rig. 1000 rig. Satu rig 200 juta. Oke. Lumayan kan? Oke. Dan ternyata pas kita tahu hasilnya ada kayak detailnya nanti gue kasih tau Indra. Kayak ternyata kalau kita punya pool sendiri itu bisa kali 2 kali wah gila Dan juga. apalagi kalau kriptonya naik, lu juga ikutan panen. Wah, panen banget. Berarti panennya 2 kali, dapat dari mining dan dari capital gain kriptonya gitu. Wah, ya. berkali-kali Indra panen Indra. Makanya kayaknya seru nih. Kan aku nyoba satu mesin kan. Nyoba satu rig dulu kemarin ya. Nyoba satu rig. Hitung-hitung kayak lumayan juga karena kalau ngomongin mining ya sedikit ya. Kalau kita investasi di bank tuh setahun 8%. Oh iya. Itu paling mentok tuh 8% tuh. Kalau mining sebulan 8%. Sebulan 8%. Sebulan 8%. Menarik ya. Menarik banget makanya. Nah aku kan coba kan. Kayak kemarin gua nggak segitu ya. Ini kayaknya salah nih. Makanya ntar ngobrol. Sumpah. Kayak abis ini udah keracunan deh. Iya, boleh nih. Cobain aja. 5 rig langsung ya kali ya. Kayaknya sih kalau Satu dulu ya. 5 rig langsung, abis itu Indra bakal ngambil minimal kayak 30 deh abis ini kayaknya. 30 ya. Nanti diceritain detailnya di belakang ya. Siap. Kita bawa Tante Bos ada di belakang nih. Juragan mining nih. Juragan mining. Siap, Tante. Juragan mining. Tambangnya ada 8 dia. 8 ya. Dan itu semua rignya banyak-banyak. Ada yang 1000, ada yang 300, ada yang 400. Tapi humble banget ya. Wah parah. Makin kaya tuh. Tante Bos mana? Tante Bos. Ada di sebelah. Makin kaya makin down to earth biasa ya. Makin down to earth. Berarti gua aja yang sombong nih. Gak apa-apa juga, sombong mah. Yang penting gak rugiin orang. Bener. Sombong yang penting tidak haram. Yes. Bener nggak? Haram. Tapi bukannya kripto itu haram. Ini kita lagi minum-minuman haram. Enggak. Oke, lanjut ya. Tadi kita udah ngomongin pembukaan Indra Trading, terus kita ngomongin mining. Sekarang kita ngomongin yang isu yang lagi beredar nih. Haram. Katanya kripto itu haram. Fatwa dari Fatwa atau Fatma sih gue nggak. Fatma nama admin nama orang ya. Nama admin Ziracle Fatma. Fatwa MUI katanya kripto itu haram gitu ya. Kripto itu haram. Tapi sebenarnya lu ngebacain nggak sih itu berita sampai habis? Pasti lu baca. Nggak. Lu nggak baca. Lu berarti lihat headline doang nih. Tetap kita lakukan, haram juga lakukan aja. Oke. Jadi sebenarnya itu coba jelasin di sini Itu tuh headline. Fatwa MUI kripto itu haram. Kalau ada kalaunya ini nggak kebaca biasanya. Dijadikan alat pembayaran. Itu tuh media tuh clickbait biasa. Oh jadi kalau kan aku tuh lihat di TikTok tuh ada orang bikin beli Starbucks pakai Bitcoin gitu. Nggak boleh sebenarnya. Kalau di Indonesia belum boleh. Di luar Betul. Belum boleh. Belum boleh. Kalau di negara kayak El Salvador itu boleh. Justru di El Salvador kalau El Salvador tuh di mana? Itu di Eropa ya. Eropa. Kalau lu punya 3 BTC terus lu deposit di bank gitu kan, lu dapat rumah. Oh gitu. Gila kan? Dapat rumah. Tunggu bentar. Dikasih Kita rumah. deposit 3 1 Bitcoin sekarang 800-an ya? Ya, kita deposit 3. Kita Bitcoin deposit 2,4 M dapat rumah. Dapat rumah dan itu nggak hilang. Deposit dapat bunga lagi. Kita boleh berapa tahun ngambil? Ya, kalau depositnya kurang lebih sekitar minimal setahun 2 tahun lah. Pokoknya lu pendam di situ lu dapat rumah. Wah, ya karena El Salvador negara yang pertama satu-satunya dan pertama kali jadikan mata uang sama mereka. Dan mata uang negara mereka resmi. Karena mereka nggak punya mata uang mereka itu euro sama USD. Oh, jadiin mereka Bitcoin gitu. Gila. Wah, kan? Keren juga nih. Gila. Kita kayak El Salvador kali ya. Bahkan di sana ada ATM Bitcoin. Gila kan? Terus apa keluarnya apa koin gitu? Ya enggak, maksudnya lu bisa pakai Bitcoin keluar dolar, keluar euro bisa. Gitu. Dolar lu masukin ke sana jadi Bitcoin. Wah, bisa. Keren abis. El Salvador dan mungkin akan diikuti kayaknya saudara sepupunya Spanyol gitu gak sih kayaknya? Ada Salvador gitu ya. Iya, kayak Spanyol Portugal gitu gak sih? Betul. Bahkan presidennya sering nge-tweet tuh kalau Bitcoin turun dia beli katanya. Dia beli sekian. Belinya enggak nanggung-nanggung. Siapa nama presidennya? Lupa lu gua. Pokoknya presidennya sering nge-tweet kalau misalnya dia lagi ngebeli Bitcoin. Dia tulisnya di bio tau nggak? CEO of El Salvador. Wah, keren juga ya. Keren ya. Oke, gue jadi presiden. Jokowi kan CEO of Indonesia. Wah, keren ya. Keren abis. Keren. Kita ada mah CEO Fuck Girl gitu ya. Ini CEO of El Salvador. Nanti Pak Jokowi CEO Indonesia gitu ya. Gokil. Berarti kalau naruh 3 Bitcoin dapat 1 rumah. Yoi. Tapi ya itu kalau di Indonesia belum, karena sebenarnya kan yang diakui tuh di Indonesia ya rupiah gitu. Bitcoin
dolar mata uang apapun ya belum diakui karena MUI kan Majelis Ulama Indonesia yang pasti stand for Indonesia kan. Apapun peraturan negara kita ya memang masih mereka mengikuti gitu. Tapi kalau nanti one day Indonesia udah mengakui Bitcoin sebagai alat semakin tukar, banyak orang yang memakai bisa mungkin jadi. karena kayak vape aja sih. Dulu juga vape gitu Gak kok. boleh, gak boleh. Sebenarnya bukan nggak boleh, Ndra. Sebenarnya Regulasi yang belum ada ya. ya, gitu ya. tidak dilarang, tapi tidak Nah, diizinkan itu juga. ada istilahnya, alegal namanya. Oh, namanya gitu. Sama kayak option trading tuh. Ini itu banyak lah ya. Kita nggak usah sebut merek. Itu juga alegal. Gak diizinkan tapi juga gak dilarang. Izinnya bukan nggak diizinkan, tidak ada izinnya, tapi tidak dilarang. Betul, alegal istilahnya. Gitulah. Jadi Bitcoin ya sebagai komoditas investasi boleh. Tapi kalau lu pakai, lu misalnya lu punya rumah, gue boleh pakai Bitcoin tuh antara kita aja nggak apa-apa. Tapi sebenarnya negara tidak mengakui itu. Jadi kalau misalnya ketahuan nih transaksi pakai Bitcoin bisa jadi kena tegur juga sih sama BI, bisa jadi nggak boleh. Itu berdasarkan keyakinan gak sih? Sebenarnya iya keyakinan karena bicara emas nih. Coba kita diskusi ya. Kenapa emas bisa berharga coba? Ini yang lu pakai ini kenapa mahal tuh? Iya, padahal sih barang aja itu kan. Logam. Spesialnya apa? Logam mulia, makanya dia spesial gitu. Pada saat dulu sebelum dia jadi logam mulia kan dia logam biasa. Logam kan? biasa. Yang memuliakan dia kan kita semua kan. Kita semua bener. Ya sama, Buat diamond bunuh. juga. Iya bener. Diamond itu juga hanya batu. Batu yang Batu akhirnya bercahaya aja gitu. batu bercahaya diakui seluruh dunia. Akhirnya menjadi berharga. Nah, Bitcoin bisa jadi emas digital. Yang dulunya juga nggak berharga. Lu tau nggak 2010 pasti udah tahu tuh. 10.000 BTC kan. Bisa beli pizza. 10.000 BTC sekarang 8T. Ya pada saat itu 2010 belum ada yang mengakui. Tapi di 2021 Mark Zuckerberg, Elon Musk semua ngakuin. Jadi gitu. kita bisa bikin, kalau kita sedunia yakin dan mengakui korek ini harganya 1M jadi 1M nih. Bisa jadi 1M bahkan lebih. Kemarin Indonesia tuh sempat menggoreng suatu komoditas dan berhasil. Apa tuh? Tapi bersementara, batu akik. Oh iya. Itu berhasil loh. Batu akik. Enggak batu akik doang Dra sebenarnya. Banyak ya? Ikan lohan. Ikan lohan. Batu akik. Itu komoditas. Maksudnya itu nggak ada harganya, tapi karena dipercaya jadi naik. Kayak gimana itu ikan lohan harga 300 juta tuh dari mana? Iya, cuma mendol loh. Iya, dimasak juga enakan ikan lele, yang makannya tai. Ya sepintar itulah marketing menggoreng itu kan orang-orang, dan ada yang berhasil ada yang gagal. Batu akik sekarang udah batu akik gak ada yang beli lagi, udah gagal. Batu akik seharga 1 Bitcoin. Kemarin itu sempat ada yang miliaran kan? Bisa miliaran. Bacan gini-gini padahal kan cuma batu ya gitu. Sebenarnya itu. Nah, kita lanjut tadi haram udah terjawab lah ya. Sebenarnya ya enggak. Haram kalau misalnya jadi alat tukar. Jadi alat tukar. Gitu. Makanya jangan ditukerin. Jangan. Jadi investasi aja. Makanya headline tuh harus dibaca sih isinya, kok enggak bakal salah. Tapi gara-gara itu juga sempat turun tuh harga Bitcoin. Oh, gara-gara itu orang pada narik kali ya? Kan orang ketakutan. Biasalah, berita datang orang takut. Turun. Nah, gitu. soal berarti jangan ditukar, diinvestasikan aja nih. Investasi jangka panjang dong. Sekarang kan Indra ya, ini lagi ngetren NFT nih. Yes. Ini NFT. tuh gimana gitu? Masa depan sih. Yang lebih, kau kan yang lebih pakar lah nih bisa jelasin. Karena aku juga mau nanya, ini apa nih? Oh, minat investasi milenial meningkat tapi banyak tak paham financial knowledge-nya nggak paham kali ya? Nggak paham ya. Mungkin gini, karena mereka kan hanya ngelihat hasil. Contohnya ngeliat, kayak orang betul. Siba semua. Lihat Indra Kents, wih sultan nih, kaya trading, ya kan. Langsung masuk. Apalagi NFT kan trennya luar biasa ya. Itu makin juga nggak masuk akal tuh. Gambar PNG doang bisa miliaran, bisa ratusan juta, nggak masuk akal. Tunggu, gambar. Ini gambarnya gambar karya seni biasa. Bisa buat masuk surga nih? Enggak nih, nggak bisa ya, nggak bisa ya. Tapi miliaran tuh ya, gambar. Iya, cuman dia NFT itu kan non fungible token. Artinya lu bisa aja screenshotin. Let's say lu screenshotin gambarnya jadi punya lu, atau lu save dari Google. Tapi tetap aja hak milik gambar itu, sertifikatnya punya lu. Sama kayak lukisan Mona Lisa kan kita bisa print kan, bisa googling kan. Tapi yang punya fisiknya itu ya cuma satu orang kan, cuma museum. Let's say ini masalahnya gitu. Fisiknya nggak ada nih. Iya, tapi sertifikatnya dari mana? Tapi dia sertifikat digital gitu. Menggunakan sertifikat digital. Istilahnya gitu bahasa dengan teknologi blockchain. Teknologi blockchain. Itulah yang disebut NFT, non fungible token. Pokoknya dia nggak bisa ketukar. Cuman ada satu kode, itu punya lu gitu. Nah, sekaligus kita ngomongin detail karena siapa tahu dapat jadi informasi penting buat para orang yang nonton. Karena kita kurang paham, podcast ini kurang paham, makanya aku tanya-tanya nih ya. Boleh sekaligus. Blockchain itu apa sih, Indra? Blockchain?
Menjelaskannya itu biasanya kalau gue ya sejujurnya ya, gue nanya orang-orang IT gue, orang-orang teknis dijelasin, gue paham. Tapi kalau mau menjelaskan secara detail agak susah. Itu mungkin butuh orang teknis. Tapi sederhananya gini, sederhana. blockchain itu jaringan. Artinya gini, ketika gue ngirimin Bitcoin ke lu kan bisa nyampe kan, berarti ada jaringan mengantarkan. Nah, blockchain itu adalah jaringan yang ada blok-bloknya gitu. Istilah gitu. Chain itu kan jaringannya. Jadi simpelnya itu blockchain ya jaringan. Rantai. Jaringan rantai-rantai yang akhirnya susah ditembus. Nah, nggak bisa dihack pokoknya ya. Kenapa? Karena dia berlapis-lapis, ada blok-bloknya, ada hash juga. Nah, simpelnya sih gitu. Jadi contoh kayak kita ngomong nih, lu di Jakarta, gua di Medan nih. Telepon kan langsung masuk. Kok bisa ya? Gua halo, lu langsung denger. Ada jaringan yang nganterin. Nah, ini sama. Oke. Cuman jaringannya itu lebih bisa dikatakan aman, security-nya itu sangat-sangat tinggi, tidak pernah bisa dihack sampai sekarang. Itu tuh blockchain itu keren. Itu siapa yang mengamankan? Nah, yang mengamankannya adalah para miners. Yang mengamankan kita bersama. Jadi mining itu kan prinsipnya kan kita memvalidasi transaksi. Jadi gua kirim kita kayak kurir pengantar transaksi. Iya, lu di Amerika, gua di Indonesia. Kalau mau kirim 1M gimana? Susah kan? Lu harus dari bank, harus dari remittance. Oh, ribet. Terus nanti di escrow duitnya pending lama nyampenya. Kalau Bitcoin bisa jadi 10 menit nyampe. Ya karena seluruh dunia gotong royong buat nganterin duit itu, buat nganterin Bitcoin itu. Betul. Nanti divalidasi sama si miners ini. Oh ini real, oke ini benar. Nah, minersnya dapat apa? Dapat fee. Ya, jadi gua kirim lu 1 BTC. Fee transaksi. Yang masuk di lu itu 0,19 sekian. Ya. Nah itu dapat dari miners. Makanya orang-orang pada mau mining. Enak tuh. Jadi sebenarnya mining ini berarti dengan blockchain ini kayak dibutuhkan. Dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Yes. Ini yang paling benar. Betul. Kalau nggak ada miners, blockchain itu sistemnya nggak bisa jalan. Berarti ini keren banget yang bikin blockchain. Ini siapa yang bikin sendiri? Nah itu dia Satoshi Nakamoto kan, penemu Bitcoin pertama kan. Dia yang bikin teknologi blockchain. Ya cuman kan itu masih nggak tahu itu nama orang. Orangnya ada nggak? Bisa jadi community, bisa jadi negara. Itu kan nama samaran Satoshi Nakamoto. Atau organisasi. Bisa jadi organisasi. Wah, konspirasi konspirasi. Atau bisa aja nama dia sebenarnya Joko misalnya. Bisa jadi. Atau Kusumo misalnya. Betul. Tapi ya dia bikin karakter namanya siapa tadi? Satoshi Nakamoto. Itu founder of Bitcoin. Itulah yang pertama kali mempatenkan teknologi blockchain ini, akhirnya digunakan oleh kripto lain termasuk ETH yang lu mining itu tuh. Oh, berarti ini kayak klien Akashi nih di Attack on Titan. Dan banyak yang bilang blockchain itu the future of internet gitu. Sekeren itu karena kalau misalnya sistem keuangan sekarang kan centralized tuh. Contoh nih, bank kita dijebol ya habis. Ya habis uangnya benar. Kalau ini enggak, karena blockchain. Karena disimpan sama seluruh dunia kan. Banyak. Lu harus jutaan orang ini lu harus hancurin dulu. Harus hancurin semua orang yang punya mining baru bisa. Ya makanya nggak bisa hancur. Ya, tapi kemarin gua ngobrol sama Oscar Dermawan, CEO-nya Indodax tuh. Dia bilang ini bisa dijebol. Kalau kita bisa menciptakan kuantum komputer. Nah, gue bingung tuh. Dia kan orang IT. Gimana nih? Oke, atau Iron Man jadi Iron Man kuantum gimana? Dia kuantum komputer tuh komputer super canggih. Kayak film Iron Man tuh ada siapa sih namanya? Yang Jarvis. Nah, itu kuantum komputer. AI yang punya pikiran sendiri, ntar lu tinggal sup jadi. Kayak waktu dia nge-create mesin waktu. Iya. Itu tuh kuantum komputer. Jadi dia bantu lu berpikir, lu buat gini-gini sup jadi. Nah, jadi dia bisa ngebajak seluruh miners ini ya. Betul, bisa. Nah, itu tapi gue juga bingung karena caranya bikin susah sih. Bukan orang IT ya. Jadi kalau misalnya bahasanya masih salah ya maaf ya. Iya. Kuantum komputer. Itu komputer super canggih. Super canggih. Itu baru bisa. Dan prediksinya 2040. Pokoknya 2040 Bitcoin ini either dia semakin melejit atau jadi nol. 2040. Itu udah keluar prediksinya kayak gitu. Ya, itu prediksi orang-orang IT. Pokoknya 2040 kalau Bitcoin itu survive berarti dia akan melejit dan nggak akan pernah turun lagi. Tapi kalau enggak ya jadi nol. Karena teknologi kuantum komputer tadi. Secara ada nggak teknologi yang bisa menjebol itu? Kalau teknologi yang bisa menjebol itu nggak pernah ada, berarti Bitcoin akan terus. Yes, itu tadi kuantum komputer tadi. Tapi kalau ditanya teknisnya gue juga nggak paham nih. Mungkin nanti kuantum komputer apalah itu ya muncul. Tahu-tahu blockchainnya udah blockchain part 2 kali. Sekarang kemarin gue ngobrol sama partner gue kan, ada teknologi baru lagi, holochain. Lebih keren dari blockchain. Gua nggak ngerti juga. Ini gimana lagi nih holochain nih? Bingung juga gua. Makanya harus banyak berguru nih soal teknis kan. Karena kan apalagi kita orang seni ya. Orang musik lu suruh IT gitu pusing ya. Nah tadi blockchain aja butuh beberapa waktu untuk akhirnya paham blockchain. Ini holochain. Iya.
Udah ada atau baru dirancang? Apa udah ada? Cuma lagi dikembangkan tapi masih sedikit yang pakai. Makanya teknologi ini semakin lama semakin berkembang, dinamis banget. Gila nih. Tadi kita baru ngobrol sebelum podcast nih kan, metaverse lagi kan. Iya, metaverse. Kita bahas metaverse nih, boleh nih metaverse nih. Kalau kalian pernah nonton film Ready Player One, itu tuh. Jadi Facebook lagi nyiapin satu universe. Jadi universe tuh kenapa namanya universe? Karena emang dunia baru ya. Universe bukan alam dunia semesta ya? Alam semesta. Jadi akan ada banyak dunia. Mungkin nanti akan ada planet Namek di sana gitu. Bisa jadi nih. Kita bisa jadi rakyat planet Namek di dalam dunia. Itu kan ada banyak negara. Jadi kompleks. Dan ini penasaran sih. Iya. Penasaran banget gimana cara masuknya. Ada yang bilang harus beli tanah dulu. Oh iya. Ribet ya. Di situ NFT juga bakal naik tuh di situ tuh. Bakal banyak fungsinya. Aduh, ini udah NFT aja kita termasuk orang yang up to the trend ya. Kita ya udah pusing. Tapi udah pusing loh. Di grup itu grup yang WhatsApp namanya. Kita masuk itu ya, yang bareng. Dulu namanya Crypto Avenger. Sekarang NFT antusias namanya. Sekarang NFT antusias, di situ ada Jejo, ada Stefano, ada semua panggelut dunia digital. Inilah dunia blockchain ini lah ada founder Dagelan juga tuh di dalam tuh. Bang Haji. Banyak orang-orang gila tuh. Tiap hari ada aja yang mereka bahas ya. Buka grup, buka WhatsApp, 900 plus chat. Ini bahas apa pas kebuka kan? Tapi dulu kalau scrolling itu isinya gila loh. Isinya itu kuliah SKS itu, berapa SKS tuh? Wah, 4 SKS. Parah banget. Jadi kita gini, harus ikut ini, bikin dunia ini, harus begini. Wah, gila pinter banget sih, pinter banget sih banget. Dan itu baru NFT, ini belum NFT lain. itu adalah nanti akan mungkin bukan mata uang, apa namanya? Akan jadi sesuatu yang intinya akan banyak dibutuhkan, terutama di dalam metaverse ini. Dan masalah guys, yang bikin metaverse ini bukan company kecil gitu ya. Facebook kan. Tapi Facebook, bayangin Facebook udah mulai merambah ke sana. Jadi buat para gamers, selamat, hidup Anda tidak sia-sia ya. Buat jadi gamers yang kaum rebahan yang gak berguna ini. Karena tunggu bentar, sebelum ini tuh di Filipina, namanya apa Ndra? Di Filipina. Filipina apa Thailand ya? Pixie lupa ya. Yang dari dia game yang pakai teknologi blockchain. Axie Infinite. Vietnam. Di Vietnam gila nih, itu gila. Kalau nggak salah itu udah jadi mata pencarian utama. Gila. Jadi kalau mereka nyari Axie itu ya, kecil-kecil ya. Nah, buat yang nggak tahu, kalian tinggal googling Axie. Itu dulu temanku tuh ada yang per bulan main game itu dia bisa dapat 40-50 juta. Dari AXS itu ya. Dari Axie itu. Dan gila, di Vietnam itu hampir seluruh masyarakatnya udah main. Petani udah main sambil ambil bajak sawah, istirahat dia main game itu. Gila itu. Mainnya kayak game Pokemon. Gila itu. Kayak game Pokemon tapi dia bisa berpenghasilan sebulan 10-20 juta. Dan itu juga pakai teknologi blockchain. Bener. Dan mungkin nanti yang metaverse itu akan seperti itu. Betul. Itu gila sih, dari Vietnam mendunia loh itu. Sekarang dia top 50 dan mungkin nanti si nama game apa tadi, Axie itu Axie Infinite ya. Bisa jadi di dunia metaverse dia akan masuk di dunia metaverse yang Facebook buat, karena itu benar-benar anjing, ini kita kayak terlalu ngelantur tapi kayak dunia akan mengarah seperti ini ya guys ya. Akan jadi game-game yang tadinya cuma buat main game bisa jadi mata pencarian utama. Gila banget. Dan kita udah cukup kesulitan mengikuti perkembangan zaman ya. Sangat cepat ya? Cepat banget tuh, kalau kayak sehari nggak update tuh lo ketinggalan banget. Gila sih. By the way, kalau metaverse rilis mau bikin negara, boleh beli bikin dunia atau mau bikin apa nih? Bikin pulau sendiri, planet sendiri gitu ya. Asik nih. Jadi buat para rakyat atau para netizen yang pengen melakukan apapun bebas, bisa bergabung ke negaranya Indra Kens ya. Apa nama negara ntar? Apa ya? Kens Island gitu. Kens Island. Oke. Jadi di dunia metaverse tuh semua yang seniman digital akan sangat berjaya sih. Gila sih. Bakal keren banget. Gak sabar sih gue. Sabar sih. Dan ini satu hal lagi, ternyata metaverse itu waktunya dia real time. Jadi kalau kita di sana mati ya mati. Karakter kita mati. Nah, itu yang masih penasaran. Kalau kalian nonton film Ready Player One, ketika di film itu karakternya mati, semua item yang dia dapatkan itu hilang semua ya. Bisa diambil oleh orang lain. Iya, bisa ya. Kayak kalau main game tuh kayak tumpah semua keluar, orang lain bisa ngambil. Ya? Bisa di-pick. Nah, ini yang aku masih penasaran nih. Gimana nanti sistemnya metaverse itu? Apakah kalau kita misalnya sehat-sehat aja gitu,
Kita bener-bener aja. Terus kita dibunuh orang karakter kita. Di dalam metaverse. Dalam metaverse. Apakah aslinya mati juga gitu ya? Bukan aslinya. Apakah item kita tuh hilang semua? Karena bahaya tuh. Untuk beli item itu pakai duit asli. Pakai duit asli. Iya. Kita punya mobil digital itu tapi belinya juga pakai kripto tuh. Belinya duit asli tuh. Nah, pakai kripto, pakai sistem blockchain itu ya. Pasti pakai kripto. Ya. Karena nggak sistem keuangan sekarang itu nggak akan memungkinkan transaksi di dunia metaverse, nggak mungkin. Udah pasti pakai blockchain ya. Pakai blockchain harusnya. Ya udahlah, selamat tinggal dunia nyata lah. Ini kita ngomong terlalu seru nih mungkin. Seru banget ini. Makanya semua orang itu harus punya kripto, harus punya BTC, harus punya ETH. Kalau nggak lu nggak bakal survive. Harus. NFT belinya pakai apa? ETH. Iya, pakai ETH sekarang. Mining sekarang juga mining ETH. Jadi harus punya minimal BTC ETH harus punya. Mau punya rumah 3 Bitcoin di El Salvador. Gokil. Kalau mau survive harus punya 2 koin itu tuh. Minimal ya. BTC ETH. Asal satunya sekian aja deh, maksudnya nggak harus satu BTC. Pokoknya harus punya. Pokoknya 10 juta punya lah gitu misalnya. Oke, menarik banget Indra nih. Berapa menit kita ngobrol nih? Gak berasa loh. Setengah jam ya. Ini isinya kayak kuliah nih. Kuliah. Penting banget soalnya. Oke, kayaknya udah cukup, Ndra. Kalau terlalu banyak nih muntah nanti orang-orang nih pelan-pelan. Jadi berarti tapi biasanya emang kita kalau ngobrol emang sampai pagi ya? Ya pasti. Seru ya. Jadi pesan yang pengen disampaikan buat orang-orang yang akan nonton ini nanti ini apa nih? Kalian harus punya BTC nih dan apa lagi? Itu tuh. Dan sebenarnya tadi gua sempat mention berkali-kali ya. Kita aja udah kesulitan untuk update, keep up to the trend. Apalagi misalnya kalian yang maksudnya apatis sama tren. Udah gua nggak bisa ngikut nih, nggak bakal terikut. Jangan kayak gitu, karena tren tuh berubah sangat cepat, dunia sangat dinamis, apalagi bisnis, perkembangan teknologi. Kalau lu nggak ikutin, ntar lu jadi orang bego. Dan dibegoin. Jadi lu harus tahu, at least lu harus tahu. Dan sekarang gampang, tinggal searching YouTube semua ada gitu, tinggal di googling aja. At least tahu lah, jangan nggak tahu sama sekali lah. At least lu tahu generalnya, kalau lu rasa ini cocok lu dalamin gitu. Karena ya kita harus tahu sih secara kulit luar ya. Walaupun gua bukan orang teknis, setidaknya gua paham. Iya, seenggaknya baca aja. Kalau baca kan nggak dibohongin loh, dan nggak harus. Ya namanya baca, tinggal baca aja. Yes. Dan kalau soal finansial nih yang bisa gua kasih nasihat anak-anak muda sih, yang paling penting basic sih, jangan pernah besar pasak daripada tiang. Oke. Ya kalau pengeluaran lu besar, pendapatan lu harus lebih gede gitu. Nah, gue bukan tipikal orang yang pintar nabung, tapi gue pintar nyari duit. Jadi prinsipnya gue dulu ya, gue spend nih sebulan 10 juta, gue harus dapat lebih dari ini dong. Gitu. Intinya itu. Karena faktor sukses di financial cuma 2, pintar nyari duit, pintar ngatur duit. Bukan pintar nabung ya? Bukan, nggak ada tuh. Nggak ada pintar nabung. Pintar nyari duit, pintar ngatur duit. Manage duit. Habis cari di manage, bukan cari ditabung. Enggak, ditabung enggak akan kemana-mana sih. Benar. Habis ntar lu sakit, terus biaya berobat habis. Benar. Makanya mendingan diolah gitu. Mendingan bikin mesin mining kayak gue. Itu juga 8%. Ngolah duit itu ya? Iya. Ngolah duit ya. Itu asik tuh ya. Aku udah 2 bulan ya jalan. Sekarang udah ada 26 jutaan lah. Ngasil 26 juta. Modal 200 juta. Udah 200. Berarti dan itu kan fluktuatif. Bentar lagi ROI dong. Dan itu fluktuatif, ya. Hitungannya gini, hitungannya dengan harga ETH sekarang. Satu mesin rig yang aku punya itu untuk dapat satu ETH butuh 4 bulan. Butuh 4 bulan, oke. Berarti setahun aku punya 3 ETH dong. Oke. Tapi kan ETH-nya dapatnya koin bukan harganya. Iya. Kalau 2 tahun lagi harga ETH-nya 300 juta. Udah naik. Ya itu makanya. Berarti lu sekaligus nabung ETH ya dengan lu mining ya. Makanya jadi kayak ya udah gitu didiemin aja lagi enak. Yang penting jangan rusak mesinnya. Jangan rusak. Gampang sih kalau kita ngomongin untuk ngejaga satu mesin rig tuh masih gampang. Yang 1000 itu ya repot. Wah, repot itu ya. Satu mesin rig masih di kamar sendiri. Aku di kamar sendiri masih aman gitu. Tinggal pakai AC. Aman. Tadi gue lihat tuh mesin rignya. Keren. Nanti lah ya kita bahas ya. Mantap. Habis ini ya. Oke, berarti pesan dari Indra intinya kalau mau investasi harus pinter nyari uang sama pinter manage uang. Intinya belajar dulu lah. Pahamin dulu sebelum, jangan langsung aja, jangan habis nanti ya. Nanti duitnya habis, ngutang, kali lihat utang bunuh diri bahaya. Oke, cukup dari kurang paham episode kali ini. Thank you Indra udah datang. Thank you. Kapan-kapan kita datang lagi kurang paham, mungkin kita bahas tentang